Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cusnul Rofiah SM Cikar selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Kelas Praktik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas AS Mata Kuliah Bisnis Internasional. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novalia Devi Anggrani dengan NIM 2261147. Kemudian ada Putri Anggi Sugiono dengan NIM 2261156 dan Yohana Maulita Audi Paramadita dengan NIM 2261164. Yang pertama kami akan membahas mengenai evaluasi kerjasama tim untuk deskripsi kegiatan. Selama beberapa minggu, kami melakukan beberapa kegiatan utama, antara lain, yang pertama melakukan pemasaran di media sosial, yang kedua pengadaan dan manajemen stok barang. Yang ketiga penanganan pesanan dan pengiriman produk kepada pelanggan, dan yang terakhir layanan pelanggan pasca penjualan. Selanjutnya adalah analisis kinerja tim. Analisis kinerja tim antara lain satu komunikasi dan koordinasi, komunikasi antar anggota tim berjalan cukup baik, dan dapat terkoordinasi dengan baik. 2. Pencapaian target penjualan. Tim penjualan masih kurang cukup dalam mencapai target penjualan karena minimnya customer yang tertarik dengan produk yang kami jual. Namun masih ada ruang untuk melakukan peningkatan penjualan. 3. Pemasaran dan promosi. Kami telah mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Shopee. 4. Pengelolaan stok dan pengiriman. Tim logistik berhasil menjaga ketersediaan stok dan memastikan pengiriman tepat waktu. 5. Layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang kami berikan cukup memuaskan. Mayoritas pelanggan memberikan umpan balik positif mengenai respons dan solusi yang diberikan. Berikutnya adalah identifikasi kendala. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi selama proses penjualan antara lain 1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan supplier produk. 2. Kurangnya minat customer dengan produk kami. Dan 3. Responsivitas yang kurang dalam menangani keluhan pelanggan. Kemudian untuk evaluasi, berikut adalah beberapa evaluasi untuk meningkatkan kerjasama tim dalam penjualan antara lain yang pertama meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan supplier produk, yang kedua meningkatkan responsivitas layanan pelanggan, dan yang terakhir membuat inovasi baru terhadap produk untuk menarik minat customer. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kontribusi setiap anggota. Yang pertama ada Novalia Devi Anggrani sebagai tim pemasaran bertugas untuk menyusun strategi pemasaran di media sosial, mengembangkan konten kreatif yang menarik minat pelanggan potensial dan merespon pelanggan dengan baik. Yang kedua ada Yohana Maulita Audi Paramadita sebagai tim koordinator logistik bertugas untuk cek barang dari supir untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup, menyusun jadwal pengiriman yang efisien untuk menghindari keterlambatan. Berkoordinasi dengan penyedia jasa pengiriman untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan menangani keluhan terkait pengiriman dengan cepat dan efektif. Yang terakhir ada Putri Anggi Sugiono sebagai tim keuangan bertugas untuk menganalisis profitabilitas penjualan produk, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi biaya dan margin keuntungan, serta menentukan harga produk yang akan dipasarkan. Kemudian ada laporan usaha mengenai jangkauan pemasaran. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi jangkauan pemasaran meliputi 1. Segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang spesifik berdasarkan kriteria seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, dan lokasi geografis. Segmentasi pasar kami adalah mulai dari remaja hingga dewasa yang suka mengoleksi berbagai aksesoris hiasan rumah. 2. Saluran distribusi, yaitu memilih dan mengelola saluran distribusi yang efektif seperti toko fisik, e-commerce, distributor, dan pengecer. Untuk menjangkau konsumen, kami menggunakan e-commerce seperti Shopee untuk meningkatkan penjualan. 3. Strategi promosi, yaitu menggunakan berbagai teknik promosi termasuk iklan, media sosial, pemasaran konten, dan email marketing untuk meningkatkan kesadaran dan menarik minat konsumen.
Di sini kami memasarkan produk secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk meningkatkan penjualan. 4. Teknologi dan media digital, yaitu memanfaatkan teknologi digital dan platform online untuk memperluas jangkauan pemasaran seperti melalui website, media sosial, dan aplikasi mobil. 5. Analisis dan pengukuran, yaitu memantau dan menganalisis data penjualan, umpan balik konsumen, dan metrik pemasaran lainnya untuk mengevaluasi efektivitas jangkauan pemasaran dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya adalah laporan keuangan penjualan. Berikut adalah laporan keuangan penjualan produk Dreamcatcher kami. Pada tanggal 14 Juni tahun 2024 terjual satu Dreamcatcher seharga Rp25.000. Kemudian pada tanggal 19 Juni tahun 2024 terjual satu Dreamcatcher seharga Rp20.000. Dan pada tanggal 26 Juni tahun 2024 terjual dua Dreamcatcher seharga Rp60.000. Selanjutnya adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan atau fasilitas produksi dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan teknologi. Untuk produksi kami tidak memproduksi barang sendiri, tetapi kami bekerja sama dengan salah satu supplier yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Produksi Dreamcatcher mereka sangat banyak dibuat dari bahan ring rotan dan dirajut menggunakan tali rope. Kemudian, untuk laporan penjualan internasional, kami berhasil mendapatkan satu customer dari luar negeri, tepatnya dari negara Malaysia. Berikut adalah laporan keuangannya. Pada tanggal 26 Juni tahun 2024 terjual dua Dreamcatcher seharga Rp60.000. Berikut adalah bukti penjualan internasional yang berupa bukti screenshot chat dan bukti pembayaran. Kemudian ada bukti pengiriman dan bukti chat testimoni. Sekian video presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.